Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rafa Muhammad Nabil. Di sini saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Tujuan saya membuat presentasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah Ibu Fikih, yaitu Ibu Siti Madinatul Munawwaroh, mata kuliah Ilmu Fikih yang berjudul tentang bab riba. Nah, sebelumnya mungkin sebagian orang ataupun semua orang ya, nggak mungkin ya sebagian orang, itu pasti tidak asing lah mendengar yang namanya riba gitu ya. Bahkan di zaman sekarang gitu ya, zaman digital, yang namanya riba itu bisa dijadikan hal yang biasa dilakukan gitu, ataupun dijadikan sebuah aktivitas aktivitas atau kebiasaan di kehidupan bermasyarakat ya. Nah, sebelum saya memaparkan materi lebih dalam lagi ataupun ya lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ribanya gitu. Nah, riba itu secara etimologi ataupun secara bahasa yang diambil dari bahasa Arab yaitu ziyadah. Maknanya itu yaitu ziyadah ataupun tambahan, bisa ulun ataupun tinggi, dan naun ataupun berkembang gitu. Nah, akan tetapi secara syariat ataupun secara menurut ilmu fikih, riba itu yaitu didefinisikan yaitu pengambilan hak seorang dengan secara yang batil gitu, dan tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Nah, jadi secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yaitu ziyadah ya, yang artinya tambahan ya, ataupun bisa berkembang ataupun meninggi ya. Nah, riba juga secara di dalam hukum Islam itu secara mutlak dikatakan bahwa haram ya. Di dalam surat Al-Baqarah juga ya, Allah kan sudah menjelaskan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wahalallahu bai'u wa haramat riba. Jadi Allah itu benar-benar memperbolehkan itu yang namanya jual beli. Akan tetapi yang namanya riba itu benar-benar haram mutlak ya, tidak bisa diubah ataupun diganggu gugat gitu. Nah, riba juga dibagi beberapa macam ataupun jenis ya. Yang pertama itu riba utang piutang ya. Nah, ini riba yang seperti ini mungkin semua orang juga atau masyarakat juga tahu ya tentang riba utang piutang ini ya, udah nggak asing lah gitu didengar. Nah, yang pertama itu ada riba qard ataupun riba yang keuntungan ataupun tambahannya yang diberatkan gitu oleh penghutang. Contoh misal mungkin saya meminjam uang 10.000 ya, tak oleh si penghutang tersebut harus dikembalikan menjadi 15.000 ataupun 20.000. Nah, itu kan tidak boleh ya di dalam hukum Islam, yang menambah ataupun memberatkan tanggungannya itu ke si peminjam ya. Jadi kalau misal saya minjam 10.000 ya kembalikannya yaitu 10.000 ya, jangan dilebihkan. Nah, yang kedua itu adalah riba jahiliyah. Nah, ini riba jahiliyah ini sering terjadi ya di masyarakat kita ya, riba jahiliyah ya, ataupun riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa zaman dahulu ya, zaman Nabi. Itu biasanya riba ini terjadi saat misal seseorang mengkredit motor ataupun mengkredit barang ya, kan itu ada tambahannya ya, itu dilarang juga ya. Misal membeli motor kan harus ada cicilan. Nah, terus misal nyicil sebulan misal 500.000, nah si peminjam itu ternyata gagal bayar ataupun telat bayar, suka ada tambahan yang harusnya 500.000 menjadi 550.000. Nah, itu dilarang ya, biasanya itu denda ya, denda. Nah, itu dilarang ya dan disebut riba jahiliyah. Nah, yang kedua yaitu riba yang terjadi dalam jual beli. Nah, kita juga sering ya melihat yaitu riba dalam jual beli ya. Salah satunya itu bisa dalam pertukaran barang. Nah, contohnya yaitu riba fadl. Nah, riba fadl itu adanya kelebihan perbedaan takaran tambahan dalam misal jual beli emas ya. Saya misal membeli emas dengan dengan misal menukar emas 1,2 gram misal 15 karat dengan
ditukar dengan emas dengan 2 gram 35 karat. Nah, itu dilarang ya di dalam Islam ya. Atau misal emas 1 kilo dengan 18 karat, emas ditukar dengan emas 2 kilo 50 karat, itu dilarang ya. Harus sama ya pertukarannya, jangan berbeda. Yang kedua itu riba nasiah. Nah, riba nasiah ini adanya penangguhan ataupun waktu penyerahan membeli emas, misal contohnya ya cicil ya, mencicil emas itu kan nggak boleh ya, mencicil emas itu harus kontan ya, tidak boleh dicicil. Yang ketiga yaitu riba yad. Nah, riba yad itu misal contohnya itu terjadi ketika kedua belah pihak itu saling berpisah, akan tetapi belum terima serah barang. Misal saya memberi emas, misal uangnya sudah saya terima tapi barangnya misal belum saya terima, itu kan tidak boleh ya di dalam Islam ya. Jadi ketika saya membeli barang, misal saya sudah bayar beli emas, nah si barang tersebut harus sudah saya terima, nggak boleh dinanti-nanti, karena takutnya nanti malah misal terjadinya goror ataupun ketidakjelasan nah dalam transaksi itu. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya kenapa sih riba itu sangat dilarang ya di dalam Islam ya. Allah itu juga tidak akan sembarangannya menghalalkan suatu hukum ataupun mengharamkan suatu hukum ya. Mungkin ya tiba-tiba Allah mengharamkan yang namanya riba tanpa adanya sebab dan akibat. Nah, salah satunya penyebab dari dilarangnya riba itu ya, yang sering terjadi di masyarakat ataupun di kehidupan sosial ya, itu banyak orang yang terjerat hutang ataupun riba itu hidupnya menjadi sengsara ya. Banyak orang yang gali lubang tutup lubang, terus ekonominya menjadi buruk. Bahkan dari riba tersebut bisa menjadi tindak kejahatan ya, bisa mencuri ya, atau dipakai hal-hal yang negatif gitu. Nah itu ya, jadi merusak perekonomian ya riba itu. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang butuh uang, sedang benar-benar membutuhkan, tapi malah dibebankan gitu ya, diberi ziyadah ataupun tambahannya, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah jadi cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kelebihannya datang dari Tuhan dan kekurangannya datang dari saya pribadi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.